Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Lorong Waktu yang akan segera kamu lewati. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Emperor. Kartu kedua, di sini ada Three of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Eight of Swords. Kartu keempat, di sini ada The Wheel of Fortune. Kartu kelima, di sini kita punya Three of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The Star. Oke, Capricorn. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Lorong waktu yang akan segera kamu lewati. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Star. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang kamu akan segera kembali bersinar. Kehidupanmu akan segera diterangi oleh sinar yang begitu hangat dan terang, di mana akan banyak kemajuan, akan banyak perubahan, akan banyak peningkatan-peningkatan yang signifikan di setiap sektor kehidupanmu. Karena ada keyakinan di dalam dirimu, ya, untuk bisa keluar dari zona nyamanmu, untuk bisa men-challenge dan menantang dirimu agar bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih baik lagi, melakukan hal-hal baru yang bahkan di luar kemampuanmu. Karena kamu tahu, sambil ataupun seiring berjalannya waktu, ya, jika kita belum menguasai sebuah kegiatan, tetapi dengan keberanian, dengan optimisme, seiring berjalannya waktu, kita akan bisa belajar sambil berjalan. Nah, inilah yang kamu miliki. Kekuatan dan keyakinan seperti inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyaknya kemajuan di dalam kehidupanmu. Nah, ini mungkin, ya, salah satu terobosan besar, ya, salah satu perubahan yang terbaik yang mungkin selama ini yang belum pernah kamu dapati. Memang sebelumnya, ya, juga ada naik dan turun di dalam kehidupanmu. Mungkin kamu dulunya sempat jaya, sempat sukses, kemudian turun, ya, seperti kalah, seperti gagal, seperti merosotnya, ya, setiap kegiatanmu, dan ada kalanya naik lagi dan turun lagi. Oke, tetapi kali ini situasinya benar-benar berbeda. Ya, perubahannya, peningkatannya begitu signifikan. Di mana harapanmu, di mana mimpi-mimpimu mulai tampak jelas di depan matamu saat ini. Nah, ini karena apa? Ini karena kamu memiliki keyakinan, memiliki komitmen, harus bisa keluar dari zona nyamanmu. Harus bisa membuang perilaku, kebiasaan lamamu, dan mengubur dalam-dalam hal-hal yang tidak baik, yang membuatmu akan mengalami kemunduran dan kejatuhan kembali. Dan kamu ganti dengan hal-hal terbaik,
ganti dengan kebiasaan baru yang jauh lebih baik, serta dengan selalu menantang, men-challenge dirimu untuk bisa melakukan hal yang lebih lagi setiap harinya. Dan akhirnya, perubahan baik, peningkatan yang signifikan terjadi di dalam kehidupanmu dan harapanmu, ya, untuk berbahagia, untuk menemukan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu, akhirnya akan mampu kamu penuhi sebentar lagi. Nah, inilah mungkin, ya, salah satu lorong waktu, ya, yang akan segera kamu lewati. Kamu telah melewati berbagai macam keadaan, berbagai macam situasi. Ya, seolah kamu melewati lorong yang begitu panjang dan gelap. Tetapi di ujung perjalananmu, ya, ada sebuah sinar terang yang menyinari dirimu di saat kamu keluar dari lorong tersebut. Dan inilah perubahan baik, dan inilah kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke, jadi itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Emperor. Nah, selain, ya, ada keyakinan, ada komitmen yang baik di dalam dirimu agar selalu bisa keluar dari zona nyaman. Ya, untuk selalu bisa merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang jauh lebih baik. Ya, ditambah ada ketegasan di dalam dirimu. Ada aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Makanya kamu saat ini diantarkan pada sebuah titik, pada sebuah fase di mana banyak kemajuan, di mana banyak peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu benar-benar memiliki aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Seperti disiplin, tepat waktu, jujur, tanggung jawab, ya, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Dan dengan begitu setiap harinya, di saat terjaga di pagi hari, kamu memiliki semangat yang begitu hebat, ya, fisik yang begitu fresh, dan akan membuat kamu mampu berkegiatan seharian penuh dengan kualitas terbaikmu. Dan setelah lelah seharian bekerja, ya, ada tempat ternyaman untuk pulang, ada tempat ternyaman untuk bercengkrama, dan ada tempat ternyaman untuk beristirahat, yaitu keluarga, kerabat, orang tua. Karena apa ini tempat ternyaman? Karena kamu mampu memberikan yang terbaik untuk mereka, memberikan kebahagiaan untuk mereka, memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Karena apa? Karena akhir-akhir ini ada peningkatan finansial yang semakin membaik yang kamu dapati. Dan dengan begitu bukan tidak mungkin, ya, kamu bisa membahagiakan siapapun orang-orang yang kamu sayangi saat ini. Oke, ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, inilah, ya, fase di mana kamu sedang melewati lorong yang panjang dan gelap. Ya, di mana di situ ada kesakitan, ada kekecewaan, ada kegagalan, dan ada kesedihan. Karena melihat orang-orang yang kamu sayangi, melihat keluargamu, melihat pasanganmu, melihat anak-anakmu, ya, tidak mendapati kenyamanan yang harusnya mereka dapatkan. Dan dari situlah kesedihan muncul dari dalam dirimu. Oke? Tetapi ini semua sifatnya hanya sementara. Di balik ini semua akan ada kebahagiaan, akan ada kemajuan dan peningkatan. Karena apa? Karena kamu mau belajar dari keadaan yang lalu. Karena kamu mau menantang dirimu untuk bisa melakukan hal yang terbaik setiap harinya, serta mampu challenge dirimu, ya, dengan tidak iri,
cemburu, ataupun membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Dan dengan begitu, kamu bisa merubah keadaan menjadi lebih baik saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Ini juga fase di mana kamu sedang melalui lorong gelap, ya, lorong waktu yang begitu gelap, yang begitu panjang dan begitu melelahkan. Ya, kamu sempat terjebak di dalam situasi. Kamu sempat mengalami keterbatasan berpikir ataupun pola pemikiran yang sempit dikarenakan keadaan, dikarenakan situasi pada saat itu memang benar-benar seolah-olah menyudutkan dirimu. Oke, dan kamu sangat sulit keluar dari keadaan itu, ya, pada masa lalu. Tetapi dengan kamu menyadari bahwa kamu masih memiliki orang-orang yang harus kamu bahagiakan, keluarga yang harus kamu penuhi kebutuhannya, kerabat-kerabat yang harus mampu kamu berikan kenyamanannya. Dan dari situ kamu mulai berpikir bahwa harus bisa menjadi lebih baik, bahwa harus bisa menantang dirimu agar bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan, yang di luar kebiasaan. Dan dari situlah seolah-olah kamu bertemu dengan jalan yang terang. Adanya perubahan, adanya peningkatan. Karena apa? Karena kamu mau belajar dari hal apapun dan dari siapapun. Kamu tidak segan untuk bertanya. Kamu tidak malu untuk belajar. Karena kamu yakin nih, ya, niat tulusmu, keinginan yang baik ini, ya, tentunya akan dipermudah, akan diberi jalan yang mudah. Karena kamu masih memiliki orang-orang yang kamu sayang, yang harus kamu bahagiakan, yang harus kamu penuhi kebutuhannya. Jadi apapun akan kamu lakukan. Makanya kamu bisa keluar, ya, dari keterjebakan, dari situasi yang tidak baik-baik saja pada saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, ini perubahan yang baik ya, yang datang dengan cepat, ya. Ada keberkahan, ada keberuntungan yang selalu hadir ke dalam kehidupan. Nah, inilah mungkin, ya, di mana kamu telah mampu melewati lorong waktu yang begitu panjang dan gelap, dan akhirnya kamu sampai di ujung lorong tersebut dengan sinar yang begitu terang dan indah. Tetapi memang prosesnya tidak mudah, ya. Prosesnya begitu panjang dan melelahkan, tetapi kamu mampu melewatinya. Kamu dengan tulus, dengan ikhlas menjalaninya. Dan dengan begitu kehidupanmu akan disertai banyak keberuntungan dan banyak keberkahan saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Wands. Ini optimisme ya, percaya diri ya, kamu akan siap untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, lebih sukses dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah, kenapa kamu percaya diri? Kenapa kamu bersemangat? Kenapa kamu sangat siap untuk menuju masa depan yang gemilang, untuk meninggalkan masa lalu yang mungkin tidak baik-baik saja? Dikarenakan di depan matamu saat ini sudah semakin banyak peluang, semakin banyak kemudahan, dan di saat kamu pulang dari lelahnya bekerja seharian, lelahnya berjuang seharian, di sanalah ada senyum indah, tawa bahagia dari orang-orang yang kamu sayangi, yang kamu saksikan. Dan dengan begitu kamu akan semakin optimisme, semakin percaya diri di dalam menjadi yang terbaik untuk mereka. Makanya kamu akan benar-benar siap untuk menuju masa depan, untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupanmu setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, kan benar saja kan?
Seolah-olah peluang, kesempatan selalu terbuka lebar saat ini. Dan benar saja, kartu ini menggambarkan kerjasama. Kerjasama, kolaborasi, ya. Banyak yang menawarkan peluang, menawarkan kesempatan, kontrak kerja selalu berdatangan kepada dirimu. Dan ini karena apa? Ini karena kamu telah mampu menjadi seseorang dengan kualitas terbaikmu. Karena kamu telah belajar dan berproses dari lorong waktu yang selama ini yang kamu lewati, yang begitu panjang, yang begitu banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi kamu berhasil melewatinya dan akhirnya kamu sampai kepada kualitas terbaik. Dan dari situlah lingkungan orang-orang, ya, tergugah berkeinginan untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, ya, bersama dirimu. Oke, jadi saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga, ya, temanku Capricorn benar-benar akan mampu sampai, ya, pada lorong waktu, pada penghujung, ya, lorong waktu di dalam kehidupanmu, ya, dan kehidupanmu akan kembali disinari dengan sinar yang begitu terang dan indah. Tetapi jangan pernah berputus asa, jangan pernah kehilangan semangat di saat melewati lorong waktu apapun, di saat berproses, di saat melewati keadaan apapun di dalam kehidupanmu. Dengan terus berjuang, dengan terus gigih, maka kita akan sampai, ya, di mana kita akan mampu menikmati kebahagiaan dan kesuksesan di dalam kehidupan kita. Semoga, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.